Halo, selamat malam. Baik, selamat berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari buku Gerakan Sosial, yaitu mata kuliah Gerakan Sosial tugas mingguan yang kelima. Buku yang berjudul Kekuatan dan Protes Penelitian Sosial Gerakan Konflik dan Mengubah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alimus Blandan Garut, NIM 1803030081, kelas Sosiologi B semester 7, mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, di sini di bagian pertama yaitu teori kekuatan protes guru, reklamasi, frame, studi virtual terhadap pemberontakan Arab. Di bagian pertama di sini lebih dramatis dalam rezim autoritarian. Serangkaian ledakan dramatis protes musim semi Arab menarik perhatian para analisis kejutaan. Seperti yang dicatat Godwin 2011, itu tidak ada ilmuwan sosial atau analisis politik baik dari barat ataupun dari dunia Arab sendiri yang mengklaim telah meramaikan pemberontakan ini. Kami semua terkejut. Lihat juga metafora gempa bumi dan bom atau ledakan berlimpah mempertahankan sendiri menjadi kejadian sehari-hari, menyebar ke seluruh kota dan negara. Pemberontakan membawa dalam waktu yang sangat singkat keruntuhan yang cepat dari rezim yang selama beberapa dekade tampak tak tergoyahkan di Tunisia, Mesir, dan Libya. Meskipun mobilisasi kerakyatan terbasis luas sulit dicapai karena itu membutuhkan menjembatani kepentingan yang berbeda. Orang Arab musim semi berhasil mendorong mobilitas populer berbasis luar seperti itu, membawa bersama-sama berbagai kelompok. Beberapa kelompok berpartisipasi lebih dari lain dan variasi dalam konstituen peserta di berbagai negara. Misalnya memberikan bukti rincian atas dasar dari survei yang dilakukan di Mesir pada Juni 2011 dan di Tunisia pada Oktober 2011, beberapa bulan setelah protes. Sedangkan peserta dalam revolusi Mesir secara tidak proporsional setengah baya, dan profesional peserta dalam revolusi Tunisia lebih mudah secara signifikan, lebih beragam dalam komposisi sosial dengan pekerja, mahasiswa, dan pengangguran, juga mobilisasi dalam jumlah yang signifikan. Namun demikian, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dapat bersatu dalam proses dan menunjukkan berakhirnya rezim. Di bagian selanjutnya, makna dan master frame relakmasi. Pembingkaian inilah yang membuat banyak orang bernilai dari balkon ke barkade. Analisis kami tentang protes musim semi Arab bertumpuan pada spesifik yang menekankan bingkai, maka dan emosi kami mengambil hati saran. Tidak hanya untuk mengenali faktor struktural jangka panjang, tetapi juga untuk mencoba memahami pengalaman hidup seperti pemberontakan. Mulai proses yang Max Weber disebutkan Verslen sering diterjemahkan sebagai pemahaman interpretatif tindakan sosial. Dalam mengandalkan Verstehen dan mencari makna yang diungkapkan dalam bahasa Arab pemberontak, kami membangun jalur utama beasiswa yang berfokus pada karya komunikatif gerakan sosial. Menggunakan teori-teori pembingkaian sebagai penting untuk mobilisasi. Para sarjana telah mengargobawahi pentingnya makna dan emosi dalam dinamika gerakan sosial. Tidak cukup dalam diri mereka sendiri, namun emosi individu harus disalurkan ke dalam makna dan bingkai yang memberikan pembenaran kolektif untuk perlawanan lanjutan. Bingkai memberikan alasan untuk protes
Mereka menawarkan kosakata tertentu yang membantu individu terhubung satu sama lain, sambil mengartikulasikan mengapa ketidakadilan ada dan mengapa mobilisasi harus terjadi. Kami menemukan karakteristik berikut. Berguna. Metode analisis visual. Metode kami memungkinkan kami untuk memberikan tanda alat peraga dan bahkan yang memanfaatkan pengunjung rasa selamat demokrasi. Kami melihat foto hanya jika mereka menunjukkan semua kriteria berikut sesama. Foto itu memiliki untuk memasukkan setidaknya satu orang dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai anti pemprotes rezim berdasarkan keterangan. Yang kedua, orang yang ditunjukkan dalam foto grafik harus memobilisasi tanda alat peraga atau perilaku dan gerakan tubuh mengkomunikasikan makna. Dan yang ketiga, tanda-tanda harus dapat dibaca oleh penulis, yaitu lengkap, jelas, dan cukup besar untuk dapat dimengerti. Di bagian selanjutnya, temuan dan pembahasan guru reklamasi frame mencapai integritas bangsa dan orang. Berdasarkan analisis kami mendokumentasikan dan mendiskusikan di sini 3 kerangka protes kami temukan dominan dalam protes Tunisia, Mesir dan Libya, dan bahwa bersama-sama kita lihat sebagai kerangka utama. Reklamasi bingkai pertama yang merebut kembali integritas pemerintah dari tiran yang korup. Para penunjuk rasa mengungkapkan kemarahan moral atas korupsi dan kebejatan mereka. Kepemimpinan mereka menunjukkan rasa jijik terhadap pemimpin mereka yang harus mereka gambarkan sebagai tiran yang telah melanggar negara dan mencuri kekayaan. Tema pemimpin sebagai pencuri jahat dikaitkan dengan korupsi di tingkat tinggi negara. Sebuah protes di Mesir berbunyi, "Kami ingin uang kami kembali." Protes Tunisia mengacu pada pelanggaran keuangan, seperti yang diilustrasikan oleh tanda baca plus di dekat ditimbal ke evaluasi. Tidak ada lagi kondiakotrok, tidak ada lagi pencurian, dan menuduh rezim korup, penipuan dan penggelapan. Keluhan tentang korupsi tidak hanya ditunjukkan pada Ben Ali sendiri tetapi juga pada anggota keluarganya, karena dengan penggunaan aset publik secara tidak sah sebagai hal yang ekstrim, bentuk patriotisme secara luas dirasakan meresapi alokasi sumber daya di negara ini. Selama protes awal Januari, satu tanda khusus mengetuk hak istimewa Trablus. Baik, di selanjutnya, memahami strik dalam 21 state country spesifik dari Amerika Serikat. Itu Chris Romer dan Stephen Lopez. Serangkaian dalam konteks tradisi teoritis. Itu yang di bagian 2. Yang bagian pertama itu pemogokan bervariasi di seluruh negara dan konteks nasional, dan juga teori pemogokan telah mencerminkan kondisi yang berada dari perkembangan historis dalam pekerjaan hubungan dan lembaga pemerintahan. Terlambat abad ke-19, Amerika Serikat, pemogokan sering berpusat pada keluhan ekonomi yang luas, misalnya tuntutan 8 jam kerja sehari atau hak-hak dasar serikat pekerja harus dianut oleh majikan dengan setidaknya prosedur yang ditetapkan untuk perundingan bersama. Pemogokan besar dilihat oleh para elit sebagai ancaman mendasar bagi ketertiban umum dan struktur masyarakat. Sementara itu, negara memiliki sedikit kapasitas administratif untuk mengatur tenaga kerja hubungan, dan terlalu sering majikan dan pihak berwenang menanggapi proses dengan penjaga bersenjata, polisi atau tentara, seperti yang dilaporkan Liplot dan Isk itu di 2009 di Amerika Serikat antara tahun 1877 dan 1947. Lebih dari 1.000 terkait pemogokan kematian tercatat di seluruh industri, dan sebagai besar kematian akibat pemogokan derita
oleh pemogok atau simpatisme mereka, dan sebagai besar kematian disebabkan oleh agen-agen negara di negara-negara industri Eropa Serikat. Pekerja yang baru lahir di tempat aliansi dengan Partai Sosial Demokrat buruh seputaran tuntutan kewarganegaraan, hak membawa mobilisasi kelas pekerja ke politik elektoral, dan penergetan negara bagian tengah. Pendekatan sumber daya rekonstruksi. Kami sangat berhutang budi pada upaya Schmidt dan kawan-kawan untuk mencapai konsekuensi dalam pra dan pindahkan debat ke depan. Baik, sekian video dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Check it out.